Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sore ini yang sangat indah dengan pemandangan Bulu Padido di sore hari sangat eksotis. Kembali kami menyiarkan video tentang pengembangan dan perintisan dan pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba. Salah satunya di Desa Tamato, wisata Bulu Padido. Salah satu wisata yang cukup terkenal baik di lokal maupun internasional sebagai wisata yang cukup eksotis di mata wisatawan. Jadi sore ini saya ditemani oleh Abang Desam, salah satu penggiat wisata dan sekaligus ketua Pokdarwis Desa Tamato ya Kak. Siap. Dan juga sekaligus ketua komunitas ya. Forum Forum komunikasi komunikasi Pokdarwis Pokdarwis Sekabupaten. se-Kabupaten Bulukumba. Wah, luar biasa sore ini kita kedatangan tamu spesial ternyata. Oke Kak, Siap. mengawali perbincangan kita sore ini, saya mau memberikan pertanyaan dulu. Siap. Apa sih Bulu Padido itu? Bulu Padido itu adalah kata bahasa dahulu, Iya. artinya bukit yang ditinggikan. Jadi di sekitar sini Kak ada 3 bukit, ada bukit sebelah itu, Ya. ini dengan ada bukit Lapak Lipat di sebelahnya ini. Namun kemudian dari 3 bukit ini yang paling tinggi. Bukit Bulu itu artinya bukit, Padido itu adalah yang ditinggikan. Oh, jadi bukit yang Ya, ditinggikan. jadi dia bukit yang tertinggi dari ketiga bukit ini. Oh. Jadi teman-teman cukup jelas bahwa Bulu Padido itu ternyata bukit yang ditinggikan. Di antara 3 bukit ini, ternyata di daerah ini ada 3 bukit. Nah, yang paling tinggi nih Bulu Padido. Siap. Jadi Kak, apa sih pemikiran kakak dan teman-teman Pokdarwis Tamato sehingga merancang wisata ini? Ya, awalnya kita kan punya di sini sekitar 214 mahasiswa yang menetap di Makassar untuk kuliah. Lalu kemudian teman-teman ini banyak yang hebat di luar, di organisasi eksternal. Lalu kemudian kita berembuk untuk kembali ke kampung, membantu pemerintah desa. Ya, kemudian pemerintah desa pun cukup mensupport kegiatan-kegiatan pemuda. Kita bergerak dari tahun 2002 Kak untuk buat event. Lalu kemudian kita gagas sebuah pembaruan dengan ide-ide pemuda. Lalu kemudian kita usulkan untuk membuat satu tempat wisata di desa agar kemudian desa bisa maju dan mandiri ke depan. Alhamdulillah dari konsep-konsep itu bersama pemerintah desa yang kemudian kita berembuk untuk membuat suatu tempat wisata di Bulu Padido ini Kak. Memang awalnya kami banyak orang pesimis karena ini adalah hutan karet, hutan yang dikelola juga oleh masyarakat sekitar HGU. Dari situ kita berpikir bagaimana caranya agar kemudian ini bisa eksis berkat bantuan masyarakat juga, dan akhirnya kita putuskan untuk pengerjaan di tahun 2018 Kak. Dan alhamdulillah berjalan sampai hari ini walaupun di tengah pandemi kami harus berpikir keras bagaimana kemudian mengeksiskan ini tempat wisata ke depan. Oh, jadi ceritanya ini perkumpulan ide-ide mahasiswa Siap. asal Tamato yang selama ini berpencar keluar, Siap. menyatu untuk peduli pulang ke kampung halaman untuk mengembangkan dan membesarkan desa Tamato itu sendiri. Luar biasa kan. Jadi tanggapan awal masyarakat itu bagaimana, seperti apa Kak? Ya, jadi memang awal untuk pembangunan di Desa Tamato itu pasti akan ada soal. Ada pro kontra ya? Siap. Masyarakat akan berpikir siapa mau dapat apa. Siap.
masyarakat akan berpikir apa hasil imbas untuk masyarakat sekitar. Kemudian dengan keyakinan pemuda bersama pemerintah desa yang terus mensupport kami, alhamdulillah tahun ini pemerintah desa lewat hasil bulu padi itu kita mampu membayarkan pajak seluruh masyarakat desa Luar kami. biasa. Kemudian juga yang jadi permasalahan kemarin problem karena ini kan Kak, tanah HGU yang dikelola oleh masyarakat, walaupun tanah desa, tapi 14 tahun sudah mendarah daging dikelola. Nah, ini yang harus dipikirkan bagaimana kemudian masyarakat yang lama kerja di sini itu tidak merasa tergeser dengan adanya bulu padido ini. Lalu kemudian kami membuatkan UMKM Iya. untuk mengganti penghasilan coklat mereka, merica mereka dan sebagainya. Alhamdulillah dengan strategi itu mereka mampu berbaur, mereka mampu cinta pariwisata dan alhamdulillah mereka menetap dan tinggal di tempat ini sampai sekarang. Jadi ceritanya nih dengan ide-ide cemerlang pemuda Tamato dibarengi dengan pemerintah desa Siap, apa menciptakan lapangan kerja siap, untuk masyarakat siap. Tamato. Sangat luar biasa. Jadi dari pemerintah sendiri Kak, apa sumbangsi dan apa bantuannya ke teman-teman pemuda dalam pengembangan wisata ini? Sebenarnya kemarin kita tidak berpikir pemerintah mau bantu apa kan, tapi kami pemuda berpikir kami bisa bantu pemerintah apa. Lalu kemudian dengan kekuatan emosional dari kepala desa yang memang betul-betul merangkul kami dari sejak dulu, itu yang membuat kami untuk sadar bagaimana kemudian membalas budi secara karya. Alhamdulillah sampai hari ini sinergi pemuda dengan pemerintah tetap baik berjalan. Kita dipaksa memang dipacu agar kemudian bagaimana pemuda di desa Tamato ini bisa eksis dan mampu bersaing dengan desa-desa lain yang ada di Kabupaten Bulukumba secara khusus. Sedikit Kak, untuk Bulu Padido sendiri, apa sih yang Bulu Padido berikan ke wisatawan Siap. untuk bagaimana wisatawan betah tinggal di Bulu Padido untuk menikmati suasana alam dan suasana sekitar Bulu Padido. Siap. Ini mungkin jadi promosi jasa sedikit. Siap. Di Bulu Padido itu kita mampu melihat sunset dan sunrise di satu lokasi. Ih, luar biasa. Ya, ini mungkin yang jarang dimiliki oleh tempat wisata. Yang kedua, kita menawarkan kolam renang di atas perbukitan. Ini hal menarik karena umumnya terjadi di dataran rendah. Iya, Kita betul. tawarkan di perbukitan. Yang kedua, kita tawarkan aksi melayang di atas udara. Kita tawarkan flame fox dengan ski bike. Kita tawarkan spot-spot foto yang tidak kalah menarik dari Yogyakarta. Di sini ada sarang burung dan sebagainya. Jadi mungkin untuk yang mendengar channel ini jangkit mati sebelum injak bulu. Wah, itu intinya. Jangan mati sebelum injak Bulu Padido. Wah, luar biasa. Jadi tampak di belakang kami ada kolam renang 2. Di sana ada sepeda gantung ya Kak. Siap. Sepeda gantung. Luar biasa sekali Bulu Padido. Untuk wisatawan sendiri Kak, dalam hal penginapan ataukah homestay bagaimana? Mungkin saya jelaskan dulu dari bawah. Oh Kak, ya, siap. di Bulu Padido ini memang kita masalah untuk pengunjung adalah jalanan, Betul. aksesnya, Aksesnya ya. dan memang itu berat karena kan ada penganggaran yang berat di sana. Pemerintah desa kami sering komunikasi untuk dianggarkan. Alhamdulillah tahun ini mungkin dianggarkan itu sekitar jalan naik ke sini karena itu jadi kendala untuk wisatawan. Yang kedua persoalan homestay, alhamdulillah kita punya 6 homestay di sini dan semua berfungsi aktif. Yang memang tiap malam minggu itu Kak full rata-rata pengunjung untuk menempati. Tiap malam minggu juga itu kita rata-rata kedatangan tamu yang sedikit kurang lebih 40 tenda untuk camp-camp di sini Kak untuk malam minggu. Luar biasa. Kami juga kemarin sebelum pandemi kita hadirkan live musik tiap malam minggu untuk teman-teman yang camp agar
nyesel rasanya kalau teman-teman di luar sana, khususnya wisatawan, tidak pernah menginjakan Bulu Padido. Dalam artian kita bisa bahasakan sayur tanpa garam, hambar gitu. Jadi sedikit lagi Kak, satu lagi. Siap. Apa sih yang Bulu Padido berikan untuk akses wisatawan? Apakah ada akses pemacu adrenalin ataukah seperti apa? Iya Kak, menarik ini untuk dibahas. Ini program kami ke depan. Siap. Ada 2 program. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mengembangkan wisata-wisata, tempat wisata lain di luar Bulu Padido yang ada di Satamato. Kita punya situs budaya Lapalipa, Oh iya, siap. kita punya situs religi Balapaleha, kita punya Kebun Karet Kak yang alhamdulillah sudah 3 tahun ada event nasional Indonesian Off-Road Federation dengan Trail Adventure Bulukumba. Itu masuk dalam kalender 100 event in Indonesia, Festival Pinisi. Ya, siap. Itu kemudian yang kami akan satukan untuk menjadi apa namanya, agrowisata Ya, betul. yang ada di desa. Yang kemudian ini juga jadi PR berat untuk kami, bagaimana kemudian menyadarkan seluruh masyarakat agar cinta wisata. Kami sadar bahwa di Desa Tamato itu mayoritas peternak, pertanian. Ini yang tidak mungkin kami seorang perenang kami paksa untuk main catur. Oh iya, iya. Ya, jadi ada hal-hal terobosan mungkin kami sudah bahasakan dengan pemerintah desa. Mungkin ke depan dari hasil Bulu Padido ini kami akan subsidikan pupuk untuk mereka yang bertani. Kami akan bantu bibit ternak untuk mereka yang berternak, agar kemudian mereka seluruh stakeholder yang ada mampu mencintai wisata yang Desa Tamato. Artinya itu gara-gara Bulu Padido, PAD Desa Tamato itu berkembang. Salah satu contohnya free pembayaran PBB ya Kak. Siap. Wih, luar biasa. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah mengatakan kalian wisatawan ataukah kalian pencinta wisata kalau belum menginjakkan kaki ke Bulu Padido ya Kak. Siap. Wih, luar biasa. Oke, makasih Kakak Siap. atas waktunya dan atas tempat yang sangat eksotis ini, yang sangat luar biasa ini pemandangannya. Mungkin lain waktu kita jalan-jalan lagi ke sini untuk kembali mengulik seperti apa sejarah Bulu Padido itu sendiri. Mungkin nanti kita hadirkan Kepala Desa Tamato untuk sebagai narasumber ataukah Kades Pariwisata dan yang lainnya, supaya Bulu Padido ini semakin terurus ya Kak, semakin dikembangkan begitu ke depannya. Oke Kak, terima kasih Saya banyak. juga ingin berbicara bahwa terima kasih kepada pemerintah kabupaten, terkhusus Dinas Pariwisata Siap. yang telah membimbing kami agar kemudian Bulu Padido mampu bertahan dan eksis sampai hari ini. Oh, luar biasa. Terima kasih Kak atas waktunya. Siap. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan dan lain waktu. Saya mau bilang satu hal. Orang hidup tanpa seni dan wisata nol besar. Karena tanpa wisata kita tidak tahu arah tujuan kita kemana. Tanpa wisata kita seperti manusia yang blank. Oke, itu intinya. Terima kasih Kak. Siap. Saya akhiri channel ini dengan ucapan jangan lupa subscribe, like, and comment channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.